sudah mempersiapkan diri dengan pertama mendaftarkan diri untuk ikut bergabung dalam diklat ini. Meskipun pola dan bentuknya adalah online, gitu kan, gitu ya. Dari awal kegiatan ini diekspos, itu saya sudah melihat bahwa Bapak Ibu sekalian itu serius. Biasanya kalau di awal serius, nah pasti ke belakangnya juga serius, gitu harapan kita. Harapan saya terdaftar 40, nanti berakhir juga 40. Ya, itu harapan saya. Gitu ya. Perkenalkan, Bu Kadek, ada Bu Siluh, ada Mas Sopil yang lagi ada di Lombok Timur kalau di Sumba Timur sekarang. Itu yang ya, adik kita yang paling kecil Pak Sopil itu masih di Sumba Timur. Ini ada Bu Siluh, ya. Pegunungan. Nah, ganti yang sekarang lagi. Wah, ini Mas Sopil ini ganteng sekali beliau nih. Ya. Nah, jadi nanti kami inilah yang melayani Bapak Ibu sekalian jika ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan. Nanti Widya Iswaranya adalah Ibu siapa ya? Ibu Nini. Ibu Nani ya. Itu luar biasa. Saya yakin Bapak Ibu sekalian kalau tidak bisa dituntun nanti akan digendong sama beliau. Jangan sering-sering kegendong ya, jangan sering-sering minta digendong ya. Gitu. Saya yakin nanti kalau Bapak ada kesulitan pasti dituntun sama beliau. Beliau itu adalah Widya Iswara muda yang energik. Gitu. Tapi jangan sering-sering diganggu ya, nanti cemburuan ke suaminya. Jangan sampai malam-malam diganggu gitu ya. Tuh. Nah, terus Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam kegiatan ini dilatar belakangi oleh beberapa hal, yaitu yang pertama adalah di bawah oleh sekretaris Badan Litbang, itu nanti mungkin di kegiatan lain itu Bapak kepala badannya yang membuka, tapi kita dapat bagian Bapak sekretaris itu punya tugas adalah bagaimana membuat aparatur di Kementerian Agama ini adalah meningkat kompetensinya. Ada 3 hal kompetensi yang harus kita tingkatkan, yaitu ada kompetensi teknis, manajerial, dan ada kompetensi kalian kompetensi teknisnya itu pendidikan ini yang ya. Nah, terus kompetensi manajerial itu bagi guru adalah bagaimana menyusun perangkat pembelajaran, media pembelajaran, strategi pembelajaran dan lain sebagainya, bagaimana menyusun soal, dan Bapak Ibu sekalian miliki diri di depan kelas sebagai pelayan masyarakat pendidikan itu. Nah, selanjutnya kompetensi sosial kultural. Jadi kompetensi sosial kultural itu adalah bagaimana Bapak Ibu sekalian bisa mewadahi, mengaktifkan antara komite dengan sekolah. Itu misalnya salah satu contoh kecilnya. Bagaimana Bapak Ibu berkomunikasi, apalagi di masa pandemi ini, apakah murid harus masuk sekolah atau orang tuanya mengantar hasil pekerjaannya yang dituntut oleh guru dan lain sebagainya, itu silahkan komunikasikan biar tidak sampai ada orang tua murid marah-marah dan lain sebagainya. Itu yang akhir-akhir ini kedengaran karena merasa dirinya repot dan lain sebagainya karena guru tidak di kelas. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya tujuan kegiatan diklat ini adalah mengacu pada
Peraturan Menteri Agama nomor 75 tahun 2015, di mana itu di dalam tujuan itu adalah peserta diklat. Siapa saja yang boleh mengikuti diklat? Itu adalah pertama pegawai negeri, baik di lingkungan Kementerian Agama atau di lingkungan kementerian lain yang membantu Kementerian Agama. Seperti contoh adalah guru agama yang ditempatkan di daerah. Itu yang pengangkatannya adalah dari Pemda atau dari pusat. Itu kita boleh. Dan organisasi-organisasi kepemudaan, organisasi-organisasi agama, keagamaan, itu boleh kita diklat. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, tujuannya apa? Untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap. Nah, itu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ison, di antaranya adalah bagaimana sikap perilaku ASN atau PNS di Kementerian Agama. Perilaku yang diharapkan oleh pemerintah adalah bagaimana ASN itu bisa mengamankan apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Mulai dari visi misi presiden sampai misi dari Kementerian Agama khususnya yang memang kita geluti. Itu ya. Itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Dan selanjutnya tujuannya adalah dari diklat ini adalah menciptakan aparatur sipil negara yang mampu berperan, ya, berperan sebagai pengabdi, pengabdi dan pemersatu perekat bangsa. Itu lanjutnya ya. Jangan sampai kok orang Kementerian Agama kok malah mengasut dan lain sebagainya. Mohon Bapak Ibu sekalian ya, mohon. Ingat bahwa kita ini adalah aparatur sipil negara yang bertugas di Kementerian Agama. Sedikit saja orang Kementerian Agama, apalagi guru agama yang berbuat tidak sesuai dengan peraturan, dampaknya Bapak Ibu sekalian yang pasti sudah tahu. Beda dengan misalnya kalau di sekolah itu guru olahraga, itu beda. Beda pengakuan guru agama dengan guru olahraga. Kalau guru agama menyepak murid gitu, itu masih dibenarkan. Kenapa? Karena katanya bagian dari pembelajaran. Kalau gerak jalan tidak bisa, ditendang, masih wajar katanya. Tapi kalau guru agama, tidak boleh seperti itu. Nah, itu contoh-contohnya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya yakin sudah disampaikan oleh Bapak Kasih Diklat Teknis, itu Pak Ahmad Jaini, itu sudah disampaikan berapa sih jumlah mata jumlah jam pelajaran yang kita harus selesaikan, yaitu jumlahnya adalah 60 jam pelajaran. Itu ya. Itu. Jadi itu yang wajib Bapak Ibu sekalian nanti selesaikan. Di dalam kegiatan ini, halo. Di dalam kegiatan ini Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, nanti hanya kita itu dalam satu hari itu hanya 3 JP ya, 3 JP. Halo Pak. Jadi dalam 3 JP per hari itulah Bapak Ibu sekalian nanti diharapkan untuk bisa menyelesaikan dengan sebaik-baiknya tugas kita. Yang akan selalu dipantau oleh kita semua. Karena sekarang era keterbukaan ini, tadi saja contoh kecil Bapak Kepala Balai sudah melihat dari web kita apa yang kita lakukan di siang ini, di siang ini. Nah, jadi itu siapa saja boleh melihat. Karena sudah masuk YouTube dan lain sebagainya, siapa saja boleh melihat. Nah, oleh karena itu, saya hanya berharap nanti yang serius maupun yang tidak serius akan terpantau oleh banyak orang. Bukan hanya panitia saja, bukan hanya Widya Iswara saja yang bisa memantau, siapapun boleh dapat memantau. Kalau dia sudah
dikasih tahu link-linknya. Gitu. Nah, oleh karena itu, saya hanya berharap kepada kita semua, apakah kita mau dipantau baik atau dipantau kurang baik, itu kami serahkan kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, tapi saya yakin Bapak Ibu sekalian ini adalah ingin semuanya baik, kan gitu ya. Itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kegiatan ini sering dari sebelum-sebelumnya itu kendalanya adalah paling banyak laporannya adalah sinyal gitu loh, sinyal. Bolehlah kami Balai Diklat menyediakan kuota atau pulsa, tetapi kami belum mampu menyediakan yang namanya sinyal gitu loh. Nah, ini yang susah nih. Kapan kira-kira kita bisa menyiapkan sinyal gitu? Ini yang susah ini saya jawab nih. Kalau kuota bisa kami siapkan gitu. Tapi sinyal itu belum. Kami nyerah. Gitu ya. Nah, kalau kegiatan-kegiatan kemarin saya sangat terharu melihat teman-teman kita yang penyuluh non PNS sampai naik ke pohon gitu. Nah, meskipun tidak tinggi, di pohon nangka begitu, entah kayak sambil mencari nangka atau gimana, enggak ngerti juga. Tapi dari sana dia katanya di sana ada sinyal kebetulan naik pohon gitu. Jadi ya itulah, itu juga tertangkap oleh Bapak Kepala Balai dan itu dilihat dia sangat salut itu. Jadi itulah suatu usaha. Bagaimana Balai Diklat sebagai sebuah UPT sudah berusaha untuk membuat program, menyusun program, menyediakan WI, menyediakan dana dan lain sebagainya, menyediakan peserta. Nah, inilah kita akan berbuat nanti tiga jenis ini harus bersinergi terus antara Widya Suara, panitia dan peserta. Itulah. Oleh karena itu dalam perkenalan kemarin sudah kami sampaikan jika ada sesuatu yang masih belum dipahami, kami berharap menghubungi pertama itu ada Ibu Siloh Komang atau ada Bu Sri, Bu Kadek ya. Silakan menghubungi beliau karena beliau adalah yang paling dekat mungkin nanti di kelas ya. Silakan menghubungi beliau dan beliau kapanpun dihubungi siap membantu. Mungkin agak terlambat sedikit ya wajarlah karena beliau juga kita ini juga dapat tugas-tugas lain. Jadi itu. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak mau berpanjang kata, berlebar-lebar, karena ini jamnya juga jam siang. Gitu. Hanya saya bisa mengucapkan terima kasih. Bapak sudah ikut bergabung sebagai peserta. Bagaimanakah jika panitia ada, peserta tidak ada? Kan repot juga kan? Tetapi Bapak Ibu sekalian, di belakang Bapak Ibu sekalian ini masih ratusan orang menunggu. Jadi berbahagialah Bapak Ibu sekalian sudah direkrut. Itu ya. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Nanti saya persilahkan Pak Sopil, Ibu Siluh, Ibu Kadek, Ibu Widya Iswara nanti akan membimbing kita semua. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, saya akhiri dengan Parmasandi, Om Santi, Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Oke, silakan Bu Cilo atau Bu Kadek, silakan. Dilanjut dengan Bu Komang, Siluh Komang. Oke. Silakan Bu Komang. Nah, Bu. Silakan Bu Komang. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Nama budaya. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu, bisa mendengar suara saya? Bisa. Jelas. Bapak Ibu, di sini tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu, karena kondisi seperti sekarang ini di masa pandemi ya, mudah-mudahan masa pandeminya segera berakhir hingga nanti kita dapat bersua
dan bisa bertatap muka dalam kegiatan yang lain. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh Pak Made ya. Di sini kegiatan kita akan bisa terlaksana apabila ada kerjasama antara Bapak Ibu sebagai peserta, kami sebagai panitia, dan juga nanti Ibu Ninik sebagai media suara. Bapak Ibu kami yakin tujuan Bapak Ibu di sini untuk mengikuti diklat, apalagi kami sudah sudah melihat video Bapak Ibu sepilas. Di situ ada tujuan dan motivasi Bapak Ibu untuk mengikuti diklat ini adalah untuk sebagian besar untuk menambah wawasan Bapak Ibu ya. Apalagi di masa pandemi ini mungkin Bapak Ibu masih sama anak didiknya masih online ya Bapak Ibu ya. Nanti di dalam kegiatan ini mungkin akan berguna sekali bagi Bapak Ibu karena nanti dalam kegiatan ini lebih banyak menyinggung IT Bapak Ibu ya, di mana itu sangat berguna sekali bagi Bapak Ibu untuk memberikan pelajaran secara jarak jauh kepada anak-anak. Bapak Ibu mohon maaf, mungkin nanti tidak sering kami bisa bergabung dengan Bapak Ibu ya. Nah, di sini perkenalkan mungkin nama saya Ibu Komang Switri, di mana di dalam video panitia sudah Bapak Ibu ya, sudah dilihat Bapak Ibu? Iya. Nah, di sini saya sebagai sekretaris, administrasi. Di sini akan saya jelaskan Bapak Ibu di samping juga mempunyai kewajiban untuk mengikuti diklat ini. Bapak Ibu juga ada hak ya Bapak Ibu ya. Nah, walaupun tidak banyak. Kami di sini dijelaskan nanti Bapak Ibu akan mendapat pulsa ya sebesar 150.000. Tapi bukan pulsa internet ya Bapak Ibu ya, pulsa biasa. Nah, di sini kami cek dulu, ada yang pakai kartu pasca bayar Bapak Ibu? Ada? Coba angkat tangannya yang pakai pasca bayar. Ada Bapak Ibu? Tidak ada? Tidak ada ya Bapak Ibu? Tidak ada kayaknya. Yang Jawa berarti tidak ada Bu. Tidak ada. Ya mungkin tidak ada ya, syukurlah. Kalau ada, dari awal kami jelaskan, kalau ada yang pakai kartu pasca bayar, nanti bisa pulsanya dikirim ke nomor yang lain, mungkin bisa ada yang punya 2 kartu, atau ke istri barangkali suami gitu ya. Mungkin nanti bisa disampaikan di Telegram aja. Nah, mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan itu 150 ya walaupun tidak banyak ya, artinya cukuplah untuk pengganti Zoom meetingnya Bapak Ibu ya. Nanti kami akan edarkan nomor HP Bapak Ibu beserta providernya. Provider di sini artinya jenis kartu Bapak Ibu ya. Nanti akan dibikinin link sama teman saya Pak Sopil Fuad. Mungkin nanti Bapak Ibu di sana untuk nomor HP dan juga providernya ya. Bapak Ibu nanti silahkan isi nanti nomor HP dan providernya di sana. Mudah-mudahan dalam waktu minggu ini pulsa sudah bisa kami kirim. Tentunya itu pun dari kalau Bapak Ibu cepat merespon yang kami edarkan nanti. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang bertanya Bapak Ibu, mungkin bisa yang bertanya. Tidak ada yang ngacung tangan, berarti tidak ada ya. Oh, Bu Isyatir silakan. Silakan Bu Isyatir. Ya. Terima kasih Ibu. Mungkin hanya satu hal yang ingin saya mintakan konfirmasinya. Jadi karena kami ini usianya kan sudah lebih dari 50 tahun begitu, agak-agak gini sedikit. Tentu dari video perkenalan itu kita diberikan izin untuk mengganggu panitia begitu. Nah, ya.
Jadi adakah batasan waktu untuk kami menghubungi panitia? Itu saja Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Isyatir. Nanti bisa dengan siapa saja untuk konfirmasi, tapi kalau nanti masalah materi di sini yang paling sering Bapak Ibu akan ajak komunikasi itu Bu Nini Fadilah. Beliau akan siap membantu Bapak Ibu ya dengan kemampuannya. Nah, karena kami yakin kemampuan beliau sudah luar biasa. Di samping itu juga macet Bu Man. Macet, Bu Silo macet. Dengan Bapak Ibu. Hilang. Baik Bapak Ibu, mungkin juga ya terputus. Mohon maaf Bapak Ibu. Mana suaranya? Halo. Suaranya terputus-putus. Hilang buluhnya. Ya, saya lanjut ya. Ya. Ya Bu, silakan. Yang sudah menyapa Bapak Ibu di Telegram, yang sudah aktif menyapa Bapak Ibu di Telegram, untuk masalah kelengkapan mungkin bisa dilaporkan kepada Mas Sofil. Silakan Mas Sofil. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang, di panas, membara. Pagi. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ada yang belum kirim video perkenalan? Sudah. Apa udah lengkap? Ada belum? Udah lengkap. Saya sudah. Ada yang belum? Yang baru pengganti ya. Takutnya ketinggalan kereta nanti nggak masuk YouTube, nggak masuk web. Kita siapkan setelah ini videonya Pak. Oh ya, berarti saya tunggu ya hari ini ya. Siap. Oke, untuk SK dan surat tugas kayaknya masih banyak itu yang belum lengkap. Nanti coba saya rekap siapa yang belum dan siapa yang sudah. Seperti biasa warna kuning, ya. Apa warna kuning Pak? Yang peserta masuk lama udah tahu itu warna kuning yang belum. Iya. Maaf tadi Gimana? lampunya mati, sempat mati ya, sorry ya. Mbak Lia yang hijau. Mohon maaf karena saya ada di Sumba, juga ada di Klat. Jadi saya kalau jawab sesempatnya saja. Oke. Terima kasih. Kembali ke Mbak Kadek. Terima kasih Mas Sofil. Suaranya hilang. Mas Sofil Mbak hilang. Nanti direkam, dilihat rekaman kan ada. Kabur suaranya tuh Pak. Kabur ya. Ya nanti dilihat di YouTube. Mohon maaf Nanti dilihat Bapak di Ibu. YouTube ada. Sinyalnya putus ya. Ibu datang lagi. Seperti yang disampaikan oleh Pak Made, pulsa bisa kami kasih, tapi sinyal yang tidak bisa dijamin. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Ada yang bisa ditanyakan lagi Bapak Ibu? Silakan. Tidak. Sudah cukup? Sudah. Ya. Terima kasih. Halo. Bapak Ibu, selamat bergabung. Halo. Mudah-mudahan nanti lancar ya. Peserta 40 dan juga selesainya 40 dan bisa lulus. Kami kembalikan lagi ke sama Bu Kadek. Silakan, Kadek. Ya. Baik, terima kasih. Silakan Bu Ivani mau bertanya. Terima kasih banyak Komang. Tapi suaranya agak putus. Ya. Mungkin ya Bapak Ibu, saya live dulu ya. Saya live karena acara akan segera dimulai. Baik, silakan. Kami live dulu ya. Mohon izin ya Bu Kadek. Lanjut dulu ya. Iya Pak Dede. Pak. Terima kasih. Mohon maaf. Selamat Pak De. Ya. Terima Oke, Pak kasih. De, lanjut. Silakan Bu Ivani. Bertanya. Ivani, bisa didengar suara saya Ibu? Bisa. Teman-teman, yes.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena hari ini adalah hari Selasa, jadi sebelum kita memulai ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan terkait kegiatan kita nanti di Zoom meeting. Yang pertama yaitu bagaimana kebijakan yang diberikan panitia PJJ media pembelajaran untuk absensi kehadiran peserta pada Zoom meeting ketika peserta mengalami kendala tidak ada sinyal atau mungkin kuota habis. Padahal ingin sekali masuk Zoom meeting. Kita kan tidak bisa mengetahui namanya kendala ya Bu ya yang terjadi nantinya seperti apa. Jadi kalau seandainya itu terjadi, bagaimana kebijakan panitia menyikapi hal tersebut, karena absensi saya rasa sangat penting dalam kegiatan ini. Yang kedua, bagaimana jika nanti pada saat kegiatan kita berlangsung, kemudian kita diminta untuk mengirimkan resume atau tugas, dan kita melebihi waktu yang telah ditentukan. Apakah itu ada pengurangan nilai yang nanti akan dilakukan oleh pihak panitia, atau mungkin tidak akan mempengaruhi nilai yang kita dapatkan. Terima kasih, mungkin hanya itu. Kalau nanti susulan, mungkin saya akan pertanyakan lagi ke panitia secara japri di Telegram. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya lanjut ya. Terima kasih Bu Ivani. Untuk masalah Zoom akan kami informasikan sehari sebelum ini dijadwal, Ibu. Apabila besoknya ada Zoom, hari ini kita informasikan di Telegram. Ya Bapak Ibu. Dan antisipasi apabila kuotanya sedikit, itu bisa terlebih dahulu diisi. Biar besoknya tidak terputus Bapak Ibu. Lagi sekarat kuota nih. Untuk kendala kadang-kadang kita tidak tahu ya Bu ya, untuk masalah sinyal, kalau kuota mungkin bisa, tapi sinyal kan seperti yang Bapak tadi katakan, bahkan sampai naik pohon segala kan itu kita tidak tahu seperti apa nantinya. Kalau masalah jaringan, Bapak bisa dari hotspot atau titik terbaiknya di mana gitu jaringannya itu. Tidak bisa masuk, nanti kita akan ya dengan inilah kita akan kasih password sama meeting ID-nya kalau masalah jaringan itu. Ya, untuk absen Bapak Ibu, untuk ininya Bapak kan sudah saya share di Telegram ya. Semua aktivitas Bapak Ibu baik terima materi, lihat video, Zoom, sama tugas-tugas, sama kewajiban Bapak Ibu untuk mengumpulkan kelengkapan, semua ada di web, semua terekam di web. Ya Bapak Ibu, di Telegram itu hanya sebagai penyambung kita komunikasi. Ya Bapak Ibu. Ya. Untuk tugas mungkin ada batasannya Bapak Ibu. Tugas mungkin ada batasannya. Sudah ada di web juga di masing-masing materi Bapak Ibu. Nanti dijelaskan sama kita, Ibu Nini. Ibu Sri, sebentar Bu. Ya, ya. Gini Bu Sri, bisa bertanya Bunda? Silahkan. Ya, ini karena mungkin ada juga yang kendalanya tidak di punya Instagram itu. Jadi kenapa tidak lewat WA saja Bunda? Apa bisa dikirim lewat WA juga infonya? Terima kasih. Telegram. Ini Bapak. Terima kasih Pak Kanudin. Karena kami tidak menggunakan WA, kita menggunakan Telegram. Karena informasi apapun yang di Telegram itu tidak akan hilang. Maksudnya informasi yang sudah lewat itu akan masih tersimpan di Telegram. Bapak Ibu bisa banyak informasi. Kalau di WA
itu Bisa bisa dihapus. sebagian aja yang kita dapat informasinya. Iya. Yang di atasnya sudah hilang kan Bapak Ibu? Iya. Ya. Ya. Memorinya juga lebih besar di Telegram. Telegram. Bisa kita mengirim video, foto segala macam ya Bapak Ibu. Bisa mengirim film juga. Install di Play Store Bapak Ibu ya. Pak Turanudin belum gabung ya di ini. Belum, Ya. belum, Bu, belum. Install di Play Store ya Bapak, Telegram. Ya, Kan sudah oke, saya sip. kasih linknya itu. Oke, Install dulu Telegramnya, ya. iya, Pak. Terus masuk ke channel BDK, terus gabung ke grup PJJ TIK Angkatan 6 ya Bapak Ibu. Ya, sip. Ada lagi? HP-nya diisi pakai HP. Bapak Ibu, saya hanya mengingatkan, Ambil HP. ini kan tadi sudah dibuka sama Pak Sekretaris Balitbang dan Diklat Kemenak RI ya. Di web sudah ada tugas dari Bapak Ibu. Apa Bapak Ibu? Kesuma. Ya, Kesuma. Jadi Bapak Ibu juga silakan upload di web tersebut ya Bapak Ibu. Setiap materi. Iya. Nah, usah sudah dimasukkan nanti di sini. HP. Halo. Ya. Resumenya suaranya. ditulis tangan. Resumenya ditulis tangan. Resume diketik ya Ibu. Diketik. Ya, Tinggi. kita bentuk Word, terus dikonvert menjadi PDF ya. Baru dikirim berarti lewat itu Ya, lewat langsung kirim di sana di web tersebut. Materinya tadi kurang kedengaran, Bu. Materi sudah ada di web. silakan di-download. Silakan di-download. Download dan di-print biar enak. Ya. Ya, seperti apa, Ibu? Ya, sudah di-print sama Ibu Ivani. Ya, saya sudah nge-print, saya sudah Sudah banyak yang nge-print. Ois, apa materi? Peserta kita mantap-mantap. Ya. Semangat ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya mau nanya lagi. Ya, halo. Ya. Apa semua sudah melihat video-video yang ada di web seperti overview, materi overview, ya? Overview sudah. Sudah. Saya belum. Nanti rekam di sana. Bapak Ibu sudah membukanya, menontonnya, mendownloadnya. Sudah di-subscribe. Ya, sudah di-subscribe. Terima kasih. Ada yang belum juga, Bunda? Ada yang belum, mohon. Ya. Siap. Nanti Iya, akan punya aku di belum sana. di-subscribe. Ya, nanti tidak 100% nanti hasilnya. Ya. Siap, Bu. Baik, terima kasih. Mungkin ada sedikit tambahan ya Bapak Ibu. Ini dari Widya Iswara kami, Ibu Nini. Oke. Kepada Ibu Nini, saya persilahkan biar lebih jelas ya Bapak Ibu untuk yang sebagai pengampu materinya. Silakan Ibu Nini. Baik. Terima kasih Bu Kade atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Pak Wahyudi ada? Oke, baik Bapak Ibu, terkait dengan di sini saya diberi tugas untuk mengampu Bapak Ibu selama 1 bulan dari tanggal 7 September sampai dengan tanggal 29 September. Jadi di sini saya di sini bukan berarti saya yang pintar atau saya yang punya segala ilmu. Kita nanti di sini sharing saja, kita nanti di sini brainstorming. Saya yakin Bapak Ibu adalah guru-guru yang sudah mempunyai pengetahuan yang sangat luas, banyak pengalaman daripada saya. Jadi nanti kita belajar bersama-sama di sini. Saya di sini nanti akan mengampu 6 mata diklat, dimulai dari BLC. Mata diklat pertama kita ada BLC. Di BLC nanti insya Allah besok kita akan ada Zoom meeting.
sesuai jadwal. Kemudian kita akan membentuk pengurus kelas, ketua dan sekretaris. Kemudian saya akan membagi Bapak Ibu menjadi 2 kelompok. Jadi nanti ada koordinator di kelompok 1 dan kelompok 2. Tadi saya sudah lihat di Telegram, Bapak Ibu sudah tahu masuk kelompok mana. Terima kasih atas keaktifannya, Bapak Ibu luar biasa sekali. Kemudian setelah materi BLC, kita akan diskusi lewat e-learning terhadap komitmen yang disepakati dari Bapak Ibu. Kemudian ada tugas juga. Untuk tugas BLC ini nanti dari komitmen pribadi Bapak Ibu. Jadi dalam menciptakan suasana belajar selama 1 bulan ini, apa yang ingin Bapak Ibu lakukan, komitmen apa, itu nanti di tugas BLC. Sebelumnya, untuk setiap mata diklat, kita ada sesi Zoom meeting, kemudian ada sesi diskusi online, ada sesi Bapak Ibu belajar mandiri, kemudian ada tugas, ada kuis, ada tugas, ada kuis. Tadi sekalian untuk menjawab pertanyaan, bagaimana jika keterlambatan dalam tugas? Ya, Mbak Kade ya? Keterlambatan dalam tugas. Jadi, untuk materi akan saya tampilkan sehari sebelum jadwal materi itu. Jadi, materi, baik itu video pembelajaran, bahan tayang, bahan ajar, itu akan saya tampilkan sehari sebelum jadwal materi tersebut. Kemudian, batas upload tugas itu adalah terakhir pada materi itu berakhir, jadi jam 23.59. Contoh untuk BLC. BLC dijadwalkan Selasa 8 September. Mulai tadi pagi, Bapak Ibu sudah bisa melihat materi BLC, baik bahan ajar maupun bahan tayang. Kemudian lembar kerja juga sudah bisa Bapak Ibu unduh, tapi Bapak Ibu belum bisa mengirimkannya karena untuk submit baru saya izinkan besok siang untuk submitnya. Nah, maka karena BLC ini 1 hari, tanggal 8 September, tanggal 7 sudah saya berikan materinya. Nanti untuk pengiriman tugasnya itu di tanggal 8 terakhir jam 23.59. Kemudian untuk materi-materi yang lain juga mengikuti. Materi kedua ada pemanfaatan Google Drive sebagai media penyimpanan. Saya yakin Bapak Ibu sudah tidak asing dengan Google Drive ini. Nah, di Google Drive ini nanti tugas dari Bapak Ibu adalah membuat PowerPoint. PowerPoint yang menarik, yang sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Nantinya PowerPoint ini nanti akan kita gunakan untuk pembuatan video pembelajaran sampai kita aplikasikan di kelas maya. Itu untuk PowerPoint. Nah, PowerPoint ini nanti Bapak Ibu taruh di drive Bapak Ibu, kemudian share link ke alamat tugas. Tugas itu. Berikutnya setelah PowerPoint, ada mata diklat desain formulir online Google Form dan ExamView Test Generator. Jadi, kita akan membuat soal online menggunakan Google Form dan bank soal menggunakan ExamView Test Generator. Itu. Jadi nanti di sini berarti ada 2 tugas, tugas dari Google Form dan tugas dari ExamView Test Generator. Nah, tugas ini seyogyanya adalah materi yang sama dengan materi PowerPoint yang Bapak Ibu buat. Jadi berisi soal dari materi yang Bapak Ibu buat, PowerPoint yang Bapak Ibu buat. Kemudian berikutnya adalah pembuatan video pembelajaran. Pada pembuatan video pembelajaran, nanti kita akan membuat 3 hal. Yang pertama adalah video rekam suara dengan PowerPoint, ini tanpa menggunakan aplikasi apapun, jadi kita hanya melakukan rekam suara dengan PowerPoint. Kemudian yang kedua adalah video rekam wajah dengan Camtasia, Kemudian yang ketiga tentang animasi tulisan, kita menggunakan video Scratch. Nanti softwarenya bisa diunduh di e-learning kita. Jadi untuk Camtasia, biasanya Camtasia ada spesifikasinya tersendiri ya Bapak Ibu. Minimal dia Core i3. Core i3 minimal untuk Camtasia. Jadi nanti misalkan, misal ada Bapak Ibu yang pakai Office 2007 untuk rekam suara
2007 nanti untuk rekam suara PPT kita tambah aplikasi lain. Karena kalau secara langsung dari PowerPoint secara langsung di Office 2007 untuk convert ke video itu tidak bisa, yang 2010 ke atas baru bisa, jadi nanti kita tambahin aplikasi lain. Berikutnya, mungkin Bapak Ibu di video rekam wajah sudah sering familiar dengan KineMaster. Mungkin ada yang menggunakan Screen-O-Matic, Filmora, dan lain sebagainya. Nanti kita coba dulu ke Camtasia, baru kemudian misal perangkatnya Bapak Ibu tidak support dengan Camtasia, boleh silakan menggunakan KineMaster. Gitu. Kemudian di video ini kita menggunakan bahan yang sudah ada ketika Bapak Ibu membuat tugas di PowerPoint, baik itu untuk rekam suara maupun rekam wajah. Berikutnya pemanfaatan Moodle sebagai kelas maya. Jadi nanti kita menggunakan Moodle Code, versi gratis dari Moodle ya, menggunakan Moodle Code untuk Bapak Ibu membuat kelas maya. Kelas mayanya nanti mirip seperti yang kami gunakan, seperti yang Bapak Ibu masuk di e-learning Denpasar. Jadi kita nanti akan membuat kelas, kemudian nanti Bapak Ibu isi dengan siswa Bapak Ibu di situ bertugas sebagai admin, kemudian nanti saya dimasukkan sebagai teacher juga di situ untuk mengecek, kemudian nanti Bapak Ibu masukkan tugas, masukkan kuis juga di situ, masukkan bahan tayang, bahan ajar yang Bapak Ibu sudah buat. Jadi tugas kita itu terstruktur dari PowerPoint, kemudian kita membuat soalnya di Google Form sama ExamView, kemudian kita membuat bahan tayangnya di pembuatan video pembelajaran, setelah itu kita aplikasikan di Moodle sebagai kelas maya. Setelah itu yang terakhir adalah rencana tindak lanjut. Nah, RTL ini mungkin di buku panduan juga sudah ada, atau nanti Bu Kade yang akan menjelaskan lebih lanjut. RTL itu memiliki bobot yang paling besar. Karena RTL ini adalah tindak lanjut dari Bapak Ibu dalam mengikuti pelaksanaan diklat ini. Jadi secara keseluruhan RTL itu bobotnya 40% dalam penilaian. Oke, itu untuk RTL. Jadi walaupun RTL itu di situ 2 JP ya kalau nggak salah, tapi itu bobotnya paling besar. Jadi kita nanti akan belajar 6 mata diklat tersebut, mulai dari BLC, kemudian Google Drive, Google Form dan ExamView Test Generator, pembuatan video pembelajaran, Moodle Code sebagai kelas maya, dan yang terakhir RTL. Itu saja yang saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan? Ya, Bu. Silakan Pak Fauzan. Ya, Pak Fauzan. Nah, ini masalah perangkat mungkin kita masih lebih banyak menggunakan Windows 2007. Karena kalau 2007 itu pada PDF itu kan tidak bisa untuk merekam suara. Iya, tidak bisa kan? Apakah boleh nantinya menggunakan aplikasi lain seperti penggabungannya pakai Bandicam umpamanya? Gitu. Ya, bisa. Pakai Bandicam boleh, Pak. Tapi ya dicoba dulu nanti. Mungkin Bapak ada di sekolah punya ada komputer sekolah yang bisa untuk Camtasia, coba dulu. Baru nanti ketika nggak bisa, kan di sini nambah ilmu baru, tidak bisa, silahkan pakai Bandicam. Sudah, karena saya menggunakan Bandicam, masalahnya kita gunakan. Dicoba dulu dengan yang baru, Pak. Terima kasih. Lain. Sudah, ada lagi yang mau bertanya? Lain. Tidak ada. Lebih bendo nih telepon. Tidak ada yang bertanya lagi. Gimana Bu? Oh, ada Bu Isyatir. Silakan. Rodia. Terima kasih untuk Bu Ninik Fadila. Saya orang yang termasuk gaptek, Bu. Agak lambat dalam memahami masalah teknologi begitu. Jadi untuk memenuhi
tugas saya nanti selaku peserta, adakah diberikan maksudnya cara-cara untuk masuk ke e-learning tersebut? Karena kemarin saya coba-coba belum ketemu di mana sih e-learningnya dan bagaimana masuknya. Begitu Bu, mohon petunjuk. Terima kasih. Baik, Ibu sampai sekarang belum bisa login, Ibu? Sudah. Sudah. Kemudian? Saya sudah buka materi Ibu, BLC sudah. Kemudian BLC itu kan ada tugas. Nah, saya mencari itu Bu, tempat naruh tugasnya itu gitu, belum ketemu. Untuk submit tugas belum saya tampilkan, Ibu. Submit tugas belum saya tampilkan. Baru besok saya tampilkan untuk bisa mengirim tugas. Nih. Tapi kalau tugasnya sendiri, Ibu sudah bisa download. Izin share screen. Nah, cara mendownloadnya itu juga Bu ya. Saya share screen ya. Terlihat Bapak Ibu? Terlihat. Oke. Oh ya, saya mau menyampaikan, nanti ketika Bapak Ibu sudah menyelesaikan suatu aktivitas, tolong dicentang kotak di sebelah sini ya Bapak Ibu ya. Jadi misalkan sudah selesai mengisi link biodata, Bapak Ibu centang di sini. Seperti ini pembangunan bidang agama, Bapak Ibu bisa juga centang di sini. Bapak Ibu sudah selesai melakukan Zoom, centang di situ. Itu sebagai aktivitas kita. Oke. Saya masuk ke building learning commitment. Oke. Kalau untuk mau melihat tugas dulu BLC, Ibu tinggal klik tugas BLC-nya. Kemudian di sini klik di lembar kerja BLC, Ibu. Itu untuk mendownloadnya. Bentar, saya masuk di yang satu dulu. Oke, jadi Ibu bisa klik tugas lembar kerja BLC ini. Nah, di sini memang saya belum mengizinkan untuk melakukan submit. Malah Ibu mengumpulkannya, tapi Ibu bisa mendownload lembar kerjanya dulu. Jadi ini lembar kerja BLC ini tinggal Ibu klik. Nah, itu nanti sudah terdownload. Jadi silakan nanti tinggal diisi. Nah, seperti ini, tinggal diisi seperti itu. Jadi itu Ibu untuk mendownload tugas atau habis ini nanti saya akan buka. Jadi bisa. Terima kasih Bu. Oke. Untuk besok kita membentuk ketua kelas nih Bapak Ibu. Mungkin bisa disiapkan sekarang kira-kira siapa atau ada yang menunjuk diri untuk menjadi ketua kelas. Oke, dari saya itu ada pertanyaan lagi mungkin sebelum saya izin undur diri. Maaf Bu, untuk yang besok jam berapa Bu? Untuk yang besok BLC ini jam berapa? Jam 8 Bapak. Jam 8 ya? J. Untuk Zoom meeting-nya. Nanti akan kami informasikan link Zoom meeting-nya di web.
setelah acara ini selesai, nanti sore sudah bisa dicek di web. Terima kasih, Bu. Oke, Pak Fauzan. Ibu, saya mau bertanya, Bu. Iya, Ibu. Bisa diulang lagi tadi waktu Ibu kasih petunjuk untuk kita klik setelah beraktivitas di web itu, bisa diulang, Bu? Ya, Oke, makasih, Bu. baik. Ye. Kotak-kotak kecil itu loh. Ya, kotak kecil. Oke, jadi di sini kan ada kotak kecil di sebelah kanan Bapak Ibu ya. Nah, ini ketika misal Bapak Ibu sudah selesai mengisi link biodata, itu tinggal Bapak Ibu cek, kasih checklist panduan pelatihan, tinggal Bapak Ibu sudah selesai download, tinggal di ini. Itu saja. Overview, misal Bapak Ibu juga sudah melihat video overview, itu tinggal dicentang aja. Nah, tinggal dicentang seperti itu. Jadi nanti karena ini kita secara manual, jadi nanti Bapak Ibu di situ kan ada aktivitas. Bisa terlihat nanti kalau kita sudah selesai semua itu 100%. Nah, misalkan nanti di situ 70 atau 80%, berarti ada sesuatu yang tidak Bapak Ibu lakukan. Begitu. Izin Bunda Nani mau tanya. Iya, Pak. Untuk Camtasia itu ya, Pak. Nanya aplikasi tadi Camtasia itu download bisa untuk divisi ya, artinya apa untuk apa kok kurang jelas Pak, atau ditulis di chat Pak, kurang jelas Pak. Siap biar saya chat. Ini Ibu Nik ya, bisa Pak. tanya. Ya, ini karena saya baru ini Bu, baru ikut ini. Kemudian saya tidak tahu informasi tadi pakai harus ada di di Telegram. Saya belum ada Telegram ini Bu, belum ini. Gimana untuk bisa mengakses materi-materinya Ibu ini? Terima kasih Bu. Kalau untuk mengakses materi saya, materinya ada di web Pak. Di DJJ Kemenak, Pak. Materinya ada di web e-learning. Saya tidak akan membagikan materi di Telegram. Seperti yang Bu Akademik tadi bilang, Telegram itu untuk menghubung komunikasi kita. Nanti Bapak Ibu juga bisa share, misalkan ada temennya yang kesulitan, Bapak Ibu misalkan responnya lebih cepat, bisa dibantu. Kalau untuk materi, baik itu bahan tayang, bahan ajar, kemudian software aplikasi, itu nanti akan ada di web e-learning kita, Bapak. Oke, terima kasih Bu. Pak Mo Hasan belum menulis di chat ya? Gimana Bapak Ibu? Pak Muhasan? Oke, Pak Muhasan bilangnya gini. Saya coba searching di Google Play untuk aplikasi Camtasia itu adanya cuma yang untuk Android. Ada Bapak, nanti akan saya share software Camtasianya ketika mata diklat video pembelajaran. Saya juga sudah di situ nanti juga sudah ada tutorial tentang menginstal Camtasia, menginstal video scrap, menginstal Filmora. Jika Camtasianya ada masalah, itu juga sudah kami siapkan di web. Ada untuk Camtasia ini. Nanti untuk tutorial aplikasi install Camtasia maupun video scrap sudah disiapkan oleh Bapak Widya Iswara kita, Bapak Ahmad Hisan. Jadi nanti harapannya saya sebelum Bapak Ibu install itu nanti melihat video tutorialnya.
Begitu. Jadi nanti untuk software aplikasi saya tidak menyuruh Bapak Ibu untuk mencari sendiri, tapi kami sudah menyediakannya. Baru ketika yang kami sediakan ini ternyata tidak support di Bapak Ibu, seperti yang Pak Fauzan tadi bilang, biasanya pakai Bandicam, oke silahkan pakai Bandicam, seperti itu. Baik, cukup Bapak Ibu. Besok kita lanjut lagi atau gimana? Masih ada yang bertanya? Cukup pas. Jam 3, Rek. Sudah Bapak Ibu, kita cukupkan? Cukup. Jam berapa? Jam berapa, Bunda? Cukup. Apa tadi? Jam Oke, dah. 8 kita mulai. Makasih Pak Fauzan. Jam 8 waktu Indonesia Tengah atau Barat, Mbak? Indonesia Tengah. Harus jelas Pak Fauzan, jangan sampai nanti jam 8 tapi waktu Amerika kan susah juga. Ada ini. Ya, cukup, terima kasih. Apa tengah? Waktu Indonesia Tengah. Ya Bapak Ibu. Sudah Bapak Ibu? Sudah cukup. Sudah cukup. Ya, lumayan lama ya. Besok dilanjut lagi ya Bapak Ibu dalam Zoom meeting. Ya, tadi sudah dijelaskan secara global apa-apa saja yang perlu disiapkan sama Bapak Ibu ya. Jangan lupa rajin-rajin melihat web ya Bapak Ibu. Sama tugas-tugasnya, sama penilaian terhadap narasumber, mohon diisi juga ya Bapak Ibu ya. Setiap materi ada penilaiannya ya dari Bapak Ibu. Nilai narasumber untuk hari ini. Saya sudah, Bude. Sudah, terima kasih. Mantap. Sudah ya Bapak Ibu, kita cukup. Perabiatul Islam dulu. Baik, tadi sudah dibuka sama Bapak Ketua kita, Bapak Made. Terima kasih kepada Bu Nini, kepada Bu Silokomang, kepada Mas Sofil, yang sudah ikut bergabung dalam Zoom meeting. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Semangat pagi. Pagi, Bu. Pagi. Salam Pancasila. Pagi ya. Pancasila. Salam Pancasila. Semangat. Ya. Baik. Ya, Bapak Ibu, kita cukup Zoom meetingnya hari ini. Kita akhiri dengan doa ya Bapak Ibu. Iya, Bu. Santista. Baik, sesuai yang masing-masing berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Saya tutup Zoom meetingnya hari ini.